Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa setia Ruas TV yang semoga saya senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sentuhan kasih-Nya dan juga penjagaannya. Alhamdulillah, merupakan sebuah kegembiraan dan kehormatan pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dalam kajian duha online pada bulan yang sangat mulia, ya bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, tawaran-tawaran kebaikan dari rahmat, ya pengampunan dosa, dibebaskan dengan api neraka, dilipat gandakan pahala, yang merupakan hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kapan seorang hamba mampu mengeksekusinya, mengambil kesempatan itu secara baik, maka niscaya dia akan menjadi hamba yang beruntung dan menjadi hamba yang mulia dan sangat menentukan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema tadabbur kita atau objek ayat yang kita akan tadabburi pada kesempatan kali ini berkenaan tentang surat Al-An'am ayat ke-125 sampai ayat ke-127. Sebelumnya, ya, sebagai informasi yang sangat penting berkenaan tentang tadabbur, bahwa tadabbur ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi kendaraan terbaik menuju pada pemahaman tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga akan membawa kita pada sesuatu yang paling penting, yaitu hidayah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, syaitan akan melakukan berbagai macam propaganda jahat, membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mau, tidak semangat, tidak tertarik untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hubairah rahimahullah pernah mengatakan, "Inna min makaidi syaitan tanfiru ibadillahi an tadabburil Qur'an li ilmihi annal huda waqi'un inda tadabbur." Di antara makar jahat syaitan adalah membuat manusia berpaling jauh dari mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan sangat tahu bahwa pintu hidayah itu akan hadir, akan terbuka lewat proses mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan yang disampaikan oleh beliau ini sinkron dengan apa yang kita akan bahas berkenaan tentang tanda hidayah dan tanda kesesatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman yuridillah ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrakahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun." Pada ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya terasa sempit, sangat sempit, ada ganjalan, seakan-akan dia naik ke langit. Demikianlah kami timpakan azab, siksa bagi orang-orang yang tidak beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, keterangan
tentang bagaimanakah tanda hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada diri seorang hamba dan apa yang menjadi tanda seorang itu dicap sebagai hamba yang berterombang-ambing di dalam kesesatan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai bentuk penjelasan, yaqulu ta'ala mubayyinan li ibadihi alamata sa'adatil abdi wa hidayatih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada segenap hambanya tanda kebahagiaan seorang hamba dan hidayah, dan menjelaskan juga tanda seorang hamba disebut sebagai orang yang berada di dalam kesengsaraan dan kesesatan. Inna man insyara sadruhu lil Islam, barang siapa yang hatinya lapang terhadap Islam, ay ittasa' wan fasah, hati yang luas, fastanara binuril iman, hati yang diberikan cahaya dengan cahaya keimanan, hati yang terang dengan cahaya keimanan, wahai bidoil yakin, hati yang hidup karena lentera keyakinan, fatma'annat bidzalika nafsah, yang membuat dirinya merasakan ketenangan jiwa, wa habbal khair, mencintai kebaikan, wa tawat lahu nafsah, ya fi'lah, wa tawat lahu nafsu fi'lah, dan jiwa yang bersemangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, mutaladzidan bihi, merasakan senang, merasakan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah, ghair mustathqil, dan tidak merasa berat. Fa inna hadza alamata ala anna Allah qad hadahu, maka inilah merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Wa man alaihi bitaufik, dan orang yang mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, wasuluk aqwami thariq, dan meniti jalan yang paling lurus. Wa inna alamata man yuridillah an yudillahu annahu yaj'alu sadrahu kadaykan harajan. Adapun sebaliknya, tanda jika Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan seseorang itu tersesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, merasakan ganjalan-ganjalan, ai fi ghayatid anil iman. Sempit dari sisi apa? Sempit hatinya untuk menerima iman. Wal ilmi, sempit dari ilmu. Wal yakin, sempit dari keyakinan. Qad ghamasa qalbu fi syubhati wasyahwat, dikarenakan hatinya yang telah tenggelam di dalam syahwat, di dalam syubhat dan syahwat, fala yasiru ilaihi khair, sehingga karena hati yang begitu sempit, sehingga kebaikan itu, cahaya kebaikan tidak sampai ke dalam dadanya, wala yansyarihu qalbuhu, dan hatinya tidak merasa lapang, li fi'lil khair, untuk melaksanakan kebaikan, ka'annahu min diki wa syiddatihi yakadu yas'adu fis sama, ya saking begitu sempitnya dada yang ia rasakan, begitu sempitnya dadanya, begitu sempitnya hatinya, saking sempitnya hatinya, seakan-akan dia seperti orang yang naik pada tempat yang tinggi. Karena ketika orang berada pada tempat yang semakin tinggi, maka di situ dia akan merasakan ia sesak. Ay ka'annahu yukallaf as-su'ud ila sama, seakan-akan dia diminta untuk naik ke atas langit, alladzi la hilata lahu fi, dan dia akan merasakan kesempitan dan tidak bisa ia lari dan terlepas dari rasa tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara keterangan singkat dari para ulama yang saya kutipkan dari tafsir Sa'di berkenaan tentang ayat ke-125. Maksudnya apa masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan, menggambarkan kepada kita selaku hamba-hambanya untuk mengenal apa sebenarnya yang merupakan tanda hidayah dan apa yang menjadi tanda kesesatan. Hidayah berarti hidayah petunjuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah berupa iman, ketaatan, semangat dalam melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, balillahu yamunu alaikum an hadaku lil iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat anugerah besar ketika memberikan kepada kalian hidayah keimanan. Jadi hidayah yang dimaksudkan, orang dikatakan hidayah ketika hatinya terbuka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada agamanya. Maka Allah menyebutkan ciri orang yang mendapatkan hidayah, hatinya akan dijadikan lapang. Apa arti lapang di sini? Lapang welcome terhadap Islam. Dia semangat di dalam menuntut ilmu.
Allah mudahkan jalannya untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Allah buat ia bahagia, bangga untuk mengamalkan Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan orang yang dadanya lapang terhadap Islam. Segala hal yang berkenaan tentang Islam, maka dia bergairah, dia bersemangat, dia antusias untuk menjalankan dan melakoninya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah fulan itu telah terpancar cahaya hidayah dalam hatinya, maka itu nampak dari kecintaannya terhadap agamanya. Itu nampak dari kesungguhannya di dalam beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena tanda hidayah Allah sematkan pada diri seorang hamba ketika Allah lapangkan dadanya untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Jadi jalan hidupnya adalah Islam. Karena hidayah itu hidayah menuju Islam, hidayah menuju keimanan. Jadi min babi ta'kid ya, untuk semakin memperkuat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang mendapatkan hidayah, tandanya kalau kita ingin tahu orang dapat hidayah, untuk mengukur hidayah tersebut ketika kita lihat hati kita. Apakah hati kita ini dilapangkan untuk Islam? Apakah kita cinta? Apakah kita suka untuk mempelajari Islam? Apakah kita membuka hati kita untuk menerima pancaran cahaya keimanan? Apakah kita termasuk orang yang dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah? Jika seperti itu, maka berbahagialah bahwasanya Anda termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, barang siapa yang Allah berikan kepadanya, timpakan kepadanya kesesatan, dibuat terombang-ambing dalam kesesatan, maka diumpamakan seperti orang yang dadanya itu sempit. Ya, tadi kita katakan bahwa dikatakan dapat hidayah, hatinya itu longgar, hatinya lapang terhadap iman, terhadap ilmu dan juga amal berkenaan tentang Islam. Namun ketika sesat, maka terbalik. Hatinya itu seakan sempit. Sempit hatinya untuk menerima keimanan. Sempit hatinya untuk menerima hak. Ya. Dadanya sempit untuk menerima pancaran cahaya keimanan. Dan dia dipersulit, tidak dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan hati yang sempit, hati yang tidak lapang terhadap kebenaran. Ya, ada orang-orang yang kita dapatkan ketika mendengarkan pengajian, maka mereka tidak suka. Mendengarkan tentang ilmu agama, petunjuk agama, mereka tidak welcome. Ya, diminta untuk beriman kepada petunjuk Allah, maka mereka menolak. Antipati terhadap Islam dan tidak mau mengamalkan agama di dalam kehidupan mereka. Itulah disebut dengan orang-orang yang sempit. Jadi kalau ada orang kita dapatkan dia sempit, ya, pengajian malas. Ya, kemudian juga diajak untuk mengajarkan tentang kebaikan, dia tidak happy, dia tidak semangat. Diajak untuk mendengarkan ilmu, ya, dia tidak terima. Maka ini menjadi tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sementara timpakan kepada dirinya kesesatan dan dikhawatirkan ia akan terombang-ambing dalam kesesatan tersebut sampai ajal datang yang menjemputnya. Hal yang menarik ketika Allah menyebutkan di sini bagi orang-orang yang sempit hatinya, itu dikatakan dayqan, sempit harajan. Jadi dua ungkapan yang mirip Allah Subhanahu wa taala berikan. Dayqan harajan, sangat sempit. Ya, sesak, ya, sempit, sesak dada ya rasakan. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala timpakan rijis bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa arti rijis dalam ayat ini? Artinya adalah al-azab, siksa. Jadi ketika ada orang itu hatinya sempit, ketika dia terombang-ambing dalam kesesatan, itu adalah bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala sebelum mendapatkan siksaan yang lebih pedih ketika dikumpulkan, dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Masyaallah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di dalam kehidupan. Di sana ada orang-orang yang memiliki intelijensi. Ada orang-orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ada orang yang dia dibukakan baginya berbagai macam pintu-pintu dunia. Berbagai kesenangan ia bisa meraihnya dan ada di genggamannya. Akan tetapi dia tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Apa sebabnya?
karena hatinya yang sempit, karena hatinya tidak terbuka untuk menerima Islam. Ketika pikirannya, hatinya terasa sempit untuk menerima syariat. Ketika jiwanya menjadi lemah untuk mengamalkan agama. Sehingga inilah yang mengakibatkan banyak orang yang akhirnya berada pada kesengsaraan dan penderitaan, padahal mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan segalanya dari urusan dunia. Dulu ada seorang yang sangat terkenal, namanya Dale Carnegie. Beliau adalah seorang penulis hebat yang karya-karya beliau telah dicetak dalam berbagai bahasa dengan jutaan eksemplar, sangat banyak ya sampai hari ini. Yang dalamnya dia menggambarkan tentang peta kehidupan, bagaimanakah seorang itu bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya dan terhindar dari kecemasan hidup. Beliau punya buku How to Stop Worrying and Start Living. Bagaimanakah kiat untuk berhenti dari kecemasan hidup dan membuka lembaran kehidupan yang baik yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalamnya dia menggambarkan secara apik dan secara indah bagaimana seorang itu bisa menemukan kebahagiaan. Sampai-sampai banyak orang yang stres, hilang stresnya. Sementara orang yang hampir bunuh diri tidak jadi bunuh diri. Yang karena buku itu bahkan banyak di antara para aktivis dan ulama Islam yang terinspirasi untuk menulis kitab berkenaan tentang pencerahan. Seperti kitab Al-Tahzan karya Imam atau Syekh Aid Al-Qarni, atau karyanya Imam Muhammad Al-Ghazali, seorang dai di Mesir, menulis buku berkenaan tentang motivasi hidup dan pencerahan hidup karena terinspirasi dengan karya dari seorang Dale Carnegie. Tapi tahukah Anda bagaimanakah akhir kehidupan seorang Dale Carnegie? Ternyata ia mati karena bunuh diri. Apa yang kurang dari Dale Carnegie? Ya, dengan kecerdasan yang begitu luar biasa, ternyata dia lupa apa yang dia tulis karena dia tidak memiliki pondasi dari apa yang disampaikan. Ia menggambarkan tentang kesabaran, ia menggambarkan tentang positive thinking dan berbagai macam sikap-sikap yang baiknya. Persoalannya semuanya tidak dibangun di atas dasar keyakinan, tidak dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dia sampai pada titik nadir, sampai pada titik fase keputusasaan, sehingga akhirnya dia mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Dulu juga ada seorang wanita yang bernama Christina Onassis yang pernah menjadi wanita terkaya di dunia setelah mendapatkan warisan dari orang tuanya, ada real estate, ya, maskapai penerbangan dan lain sebagainya, sehingga ia disematkan, diangkat, dijuluki sebagai wanita yang paling kaya di dunia. Tapi cobalah, karena kekayaan itulah sehingga membuat begitu banyak para pemburu berita, para wartawan berupaya untuk mencari informasi berkenaan tentang seorang Christina Onassis. Tentu sebagai wanita yang paling kaya di dunia, orang menduga, orang mengira bahwa dia adalah orang yang paling bahagia, dia orang yang paling senang. Ternyata dalam kehidupannya dia tidak merasakan sebagaimana apa yang diduga oleh banyak orang. Dia berusaha untuk mencari kebahagiaan di antara dengan pernikahan. Ternyata setiap pernikahannya berujung dengan kegagalan. 3 kali menikah, semuanya berujung dengan kegagalan. Ketika ia menikah kali ketiga, maka wartawan bertanya, bukankah kamu adalah orang yang paling kaya, wanita terkaya? Ia mengatakan, benar, saya wanita terkaya, tapi saya adalah wanita yang paling menderita. Setelah ia tidak menemukan kebahagiaan lewat percintaan, maka akhirnya dia mencari jalan lain untuk memperbanyak melancong ke berbagai negeri, tempat-tempat wisata di berbagai negeri, sampai akhirnya ia juga didapati mati karena bunuh diri, ya, karena sebagai menyebabkan karena menengak, ya, daripada ya overdosis, ya, dari obat, sehingga akhirnya ia pun meregang nyawanya. Akhir kehidupan dari seorang wanita yang paling kaya ini karena apa? Tidak ada sedikit pun keimanan pada diri mereka. Nah, ada juga orang-orang yang Islam tetapi lemah imannya. Orang yang mengaku sebagai muslim tetapi tidak semangat dengan agama, tidak ingin mempelajarinya, atau mungkin dia mempelajari bahkan menguasainya, tetapi itu hanya sebatas retorika di pikirannya dan tidak sampai di dalam dadanya, ya, tidak tertancap di dalam ruang hatinya, hati yang jauh dari keikhlasan, ilmu yang tidak ingin diamalkan, hanya sebatas kata dan tidak sampai pada tingkatan, ya, amalan. Karena padahal amalan itulah yang akan bisa menguatkan keimanan. Mereka juga terjatuh tersungkur,
Ya, dulu digambarkan di Mesir ada beberapa motivator ulung di Mesir yang mereka begitu pandai merangkai kata, yang menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, menukilkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, petua-petua Arab dan berbagai macam quotes-quotes yang menarik. Ternyata beberapa di antara mereka mengalami depresi berat sampai masuk rumah sakit jiwa. Ya, seorang motivator hidup ternyata mengalami depresi berat sehingga dirawat di rumah sakit jiwa. Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Karena ternyata ilmu yang dia pelajari itu hanya ada di kepalanya dan tidak sampai ke dalam hatinya. Maka kalau kita benar-benar ingin mendapatkan hidayah, maka hendaklah kita jadikan Islam ini sebagai jalan hidup kita. Berupayalah untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, karena dengan gambaran yang jelas, wawasan yang utuh akan membuat kita lebih mencintai terhadap agama. Kemudian ilmu yang kita pelajari maka dibarengi dengan eksekusi, dibarengi dengan pengamalan. Karena kapan ilmu itu kita amalkan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Ketika Allah menggambarkan tentang anak-anak muda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu dalam mazhab ahli sunnah, mana ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu dia yazidu wa yankus, dia bertambah dan kurang. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah, dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka cara untuk memarkup, untuk mengupgrade ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal soleh. Nah, ketika dia memiliki amal soleh, dia lapang dadanya mempelajari Islam, dia lapang dadanya untuk mengamalkan Islam, kemudian juga hatinya happy, bahagia ketika mengajak orang ke jalan hidayah tersebut. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan itulah tanda daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan dirinya untuk melaksanakan berbagai macam ya ketaatan. Adapun sebaliknya, kalau ada orang yang sempit hatinya, orang yang tidak mau belajar agama, ya orang yang tidak mau mendakwahkan agama, orang yang tidak mau mengamalkan agama, maka semakin dia tidak mempelajari agama, semakin dia tidak mengamalkan agama, semakin dia tidak mendakwahkan agama, maka hatinya itu akan menjadi sempit dan dia akan hidup dengan kesengsaraan dan juga ia penderita. Jadi masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan wa hadza siratu rabbika mustaqima, inilah jalan Rabbmu yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun, dan kami telah terangkan ya ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah itu Darussalam, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan tempat keselamatan di sisi Rabb mereka, itu surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadi pelindung, penjaga, penolong bagi mereka bima kanu ya'malun, karena amal soleh yang telah mereka lakukan. Makna secara global dari ayat ini bahwasanya ini adalah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantarkan ke surga. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang hukum-hukumnya dan menjelaskan tentang syariatnya dan menerangkan tentang jalan kebaikan dan jalan keburukan. Walakin hada tafsil wal bayan laisa likulli ahad. Akan tetapi hal ini tidak bermanfaat bagi setiap orang. Innama huwa liqaumi dzakarun. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diterangkan oleh Allah itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang berfikir, yang ingin mengambil pelajaran, yaitu fa innahumul ladzina alimu. Ia hanya berlaku bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang kebenaran, fantafa'u bi ilmihim, sehingga ilmu mereka bermanfaat, wa a'addallahu lahumul jaza, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, disiapkan balasan al-jazil yang besar, wal ajr al-jamil, dan pahala yang besar, yaitu apa? Lahum darussalam inda rabbihim, mendapatkan ya darussalam, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan darussalam, assalam, karena tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada kesedihan, tidak ada sedikit pun kelitihan, tidak ada kegelapan ketika mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi mereka, yang mengurus kehidupan mereka, mengatur rezeki mereka, dan telah melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya dan mengatur urusan mereka dan bantu mereka untuk
melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa masuk surga? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadi wali mereka, menjadi penolong mereka. Dan sebaik-baik penolong ketika Allah mudahkan urusannya untuk bisa istiqomah dan komitmen terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda cinta dengan agama, ketika Anda termasuk hamba yang berkecimpung dengan ilmu, giat di dalam berdakwah, dan konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak muda, maka itu adalah sesuatu yang hebat. Tetapi ketika semuanya itu mampu Anda pertahankan sampai usia senja dan bahkan tutup usia, maka dialah karamah yang sesungguhnya. Sebagaimana kata para ulama kita, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ghayatul karamati luzumul istiqamah. Puncak dari karamah, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah jadikan dirinya konsisten istiqomah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang ingin kita petik ya pada kajian tadabbur kita kepada surah Al-An'am ayat 125 sampai ayat 127, barang siapa yang mengimpikan kebahagiaan dalam kehidupannya, barang siapa yang ingin merengkuh surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mendekat dengan jalan hidayah tersebut. Dan hidayah itu adalah Islam. Dan Islam itu petunjuknya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-iqbal Al-Quran, perbanyaklah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi sekarang dia adalah bulan suci Ramadan, yang dia merupakan bulan yang identik dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Al-Quran dia adalah sumber hidayah. Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita ingin mendapatkan petunjuk, maka mendekatlah dengan sumber hidayah, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Telah datang kepada kalian petuah yang berharga dari Rabbmu, yang menjadi obat dari berbagai macam penyakit yang tersimpan dalam ruang dada, dan dia menjadi hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan yang kuat dan mengamalkan dalam kehidupan, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Sebagaimana pesan dari Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam sebuah kitabnya, di mana beliau mengatakan, lau kunna mutamassikina bil Qur'an qaribina min natluhu haqqa tilawati lakunna as'adan nas. Seandainya saja kita menjadi orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran, memiliki interaksi yang dekat dengan Al-Quran, dan benar-benar membacanya. Artinya menyingkap makna yang terkandung dalam Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan, niscaya kita menjadi orang-orang yang paling bahagia. Maka bahagiakanlah dirimu dengan Al-Quranul Karim. Sambutlah hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan nyata. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk bisa optimal, maksimal dalam melewati hari-hari mereka dengan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan bulan ini menjadi Ramadan terbaik dan bahkan meninggalkan kenangan terindah di dalam sepanjang sejarah kehidupannya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.